Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kembali bersama saya Cucu Herniani, CGP Angkatan 10 SMA Negeri 2 Enok, Kabupaten Indrajaya Hilir. Di sini saya bersama Ibu Bulan Rahmat Ramadhani. Beliau adalah guru biologi dari SMA Negeri 2 Enok. Assalamualaikum Bulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bulan? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bulan ya. Ya. Gimana nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Bulan lakukan nanti. Adapun tujuan dari supervisi nanti adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, kemudian sebagai kegiatan awal persiapan sebelum bulan melakukan proses pembelajaran. Ya, bulannya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan kepada bulan berkaitan dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran saya, adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu untuk mengidentifikasi tingkatan keanekaragaman hayati. Jadi bulan ingin mengidentifikasi tingkat keanekaragaman hayati ya. Kemudian lagi, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan, untuk area pengembangan mungkin di sini saya menggunakan dua ya Bu ya. Yang pertama itu pengetahuan dan juga keterampilan Bu. Kalau yang pertama itu pengetahuan itu untuk menguraikan hasil pengamatan mengenai keanekaragaman genetik, dan yang kedua keterampilannya itu nantinya menulis hasil dari pengamatan yang telah dilakukan. Itu Bu ya. Jadi area pengembangan dari yang ingin Ibu ulang capai itu ada dua Bu ya. Yang pertama pengetahuan, kemudian yang kedua adalah keterampilan. Ya, benar sekali. Dan ini saya penasaran sekali ya Bulan. Saya ingin mendengar dari Ibu bagaimana rancangan dari pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di kelas. Strategi ya Bu ya. Iya, berkaitan dengan strategi dan model. Untuk strategi yang akan saya gunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang nantinya tuh diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional Bu. Nah, nanti itu saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Lalu untuk modelnya saya menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah atau problem based learning gitu Bu. Oke Bu Bulan, berarti Bu Bulan nanti pada saat pembelajaran nanti di sini Bu Bulan sudah merencanakan bahwa model pembelajarannya adalah PBL ya Bu ya, kemudian dipadukan dengan emosional, yang sosial emosionalnya. Baik Bu Bulan, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu Bulan pergunakan pada saat proses pembelajaran nantinya? Media pembelajaran. Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beberapa media ya Bu ya, seperti PowerPoint, video pembelajaran, terus kemudian LKPD Bu atau lembar kerja peserta didik. Gitu. Jadi menggunakan PowerPoint dan LKPD ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Nah, kira-kira saya menjadi penasaran Bu, kapan kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran ini? Kebetulan Bu saya ada jam di hari Rabu ya Bu ya. Itu di jam pertama dan di jam kedua di kelas E3 Bu. Begitu Bu. Berarti di hari Rabu ya Bu. Rabu berarti tanggal besok ya Bu ya. Besok berarti tanggal 1 ya Bu ya. Ya Bu ya. Jam berapa Bu tadi? Di jam pertama dan kedua. Pertama dan kedua berarti jam 7.30. Iya, 7.30 sampai jam 9 ya Bu ya. Oke Bu. Baik Bu ya. Jadi saya
saya akan nanti melakukan observasi di kelas Ibu pada saat jam pelajaran itu ya Bu ya, jam pagi ya, jam 1 dan kedua. Jadi nanti ada beberapa hal yang ingin saya lihat, saya catat ya kan Bu di dalam kelas nanti Ibu ya. Kemudian lagi setelah Ibu lakukan kegiatan observasi diadakan, kita nanti ada percakapannya lagi ya Bu ya, namanya pra observasi Bu ya. Kalau tadi yang ini tadi kan kita ini kan sekarang pas pra ya Bu ya. Jadi nanti baru pasca ya Bu ya. Jadi dari hasil yang kita bicarakan ini, kira-kira apakah ada yang Ibu dapat dari percakapan kita ini? Saya mungkin mendapat gambaran ya Bu ya mengenai media apa yang saya gunakan nanti. Kemudian saya mempersiapkan media yang saya gunakan untuk besok ya Bu ya, dan saya jadi memiliki gambaran Bu dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Baik Bu Wulan, terima kasih atas waktunya sudah mau berbincang-bincang dengan saya untuk melakukan percakapan pra observasi kali ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi ya Bu Wulan ya. Demikianlah tadi percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan di pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita belajar biologi. Oke, siapkan. Siap, gerak. Memberi salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Yuliana, apa keterangannya? Alfa. Ada lagi? Sudah, berarti yang lainnya hadir ya. Oke, sekarang kita belajar biologi. Buka bukunya. Kita buka buku halaman 234. Nah, sebelum belajar, kita masuk ke keanekaragaman hayati. Coba kalian perhatikan wajah teman sebangku kalian masing-masing. Coba perhatikan. Sama nggak muka kalian dengan teman sebangku kalian? Beda. Kenapa bisa beda? Beda orang tua, beda gen. Oke, itulah yang akan kita pelajari sekarang. Jadi keanekaragaman hayati, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini itu untuk mengidentifikasi tingkatan keanekaragaman hayati. Oke, sebelum itu pernah dengar kalimat keanekaragaman hayati? Pernah? Kalau dengar kalimat keanekaragaman hayati, apa yang kalian pikirkan? Beragam. Terus apa lagi? Bermacam-macam. Terus apa lagi? Berbeda-beda. Nah, jadi kita kenalan dulu nih. Apa sih keanekaragaman hayati? Di sini ada sub-subbab yang akan kita pelajari. Pertama ada pengertian keanekaragaman hayati, tingkat keanekaragaman hayati, persebaran flora dan fauna di Indonesia, persebaran flora dan fauna di dunia, manfaat keanekaragaman hayati, dan upaya pelestarian. Kita masuk yang pertama, pengertian keanekaragaman hayati. Nah, di sini pengertian keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu merupakan keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah tekstur, sifat, dan lain sebagainya. Nah, contohnya ada yang tahu?
digunakan dalam ruang lingkup di kelas ini. Ada nggak perbedaannya? Atau ada nggak keanekaragaman gen di sini? Keanekaragaman hayati. Contohnya apa? Warna kulit, terus apa lagi? Bentuk mata, terus apa lagi? Bentuk rambut. Ya, ada di dalam kelas ini aja sudah ada keanekaragaman hayati, ya kan? Nah, kita lanjut. Setelah kita tahu pengertiannya, ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham? Oke, sudah. Kita lanjut. Nah, tingkat keanekaragaman hayati itu ada 3. Yang pertama ada tingkat keanekaragaman gen, tingkat keanekaragaman spesies, keanekaragaman tingkat ekosistem. Udah pernah dengar kalimat gen, jenis, atau ekosistem sebelumnya? Sudah? Oke, kita bahas. Ada yang tahu gen itu apa? Boleh tunjukkan tangan kalau ada yang tahu gen itu apa. Sebelum kita masuk ke yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Di buku kalian ada nggak? Boleh yang satu orang? Boleh. Silakan. Gen adalah sifat keturunan. sifat membawa keturunan. Benar kata temannya ya. Gen merupakan sifat membawa faktor keturunan. Jadi pada tingkat ini itu ada keanekaragaman tingkat gen yang disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Nah, jadi kalau keanekaragaman tingkat hayati di tingkat gen itu disebut dengan varietas. Nah, ada yang bisa kasih contoh kenapa di situ bunganya warnanya beda-beda? Apa? Karena apa bunganya beda-beda? Karena gen, iya. Di sini bunganya sama, bunga mawar, tapi warnanya berbeda-beda, yang mengakibatkan gen dari satu bunga mawar dan bunga mawar lain itu berbeda. Contoh gampangnya lagi di sini ada sekelompok manusia. Kenapa di sini ditampilkan sekelompok manusia? Boleh. Kenapa? Warna kulit. Karena gennya berbeda. Di situ juga ditampilkan ada warna kulit, ya kan? Nah iya, di sini ada variasi gen yang muncul karena setiap individu, setiap manusia, setiap makhluk hidup itu mempunyai gen yang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya, seperti itu. Kalau untuk kucing itu banyak tuh. Jenisnya sama kucing, tapi memiliki gen yang berbeda. Jadi adalah kucing Anggora. Terus apa lagi yang pernah kalian lihat? Persia. Terus kucing apa lagi? Kalau kita nyebutnya kucing kampung, seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kayaknya belum fokus nih. Oke, kita buat ice breaking lah dulu ya. Oke, boleh berdiri semuanya. Biar tambah fokus. Permainan kita yaitu ganjil genap. Nah, dengarkan yang ibu bilang, ganjil genap. Kalau ibu bilang angka yang ganjil, kalian duduk. Kalau genap tetap berdiri. Angka ganjil apa aja? 1, terus 3, 5, 7, 9. Kalau genap berarti 2, 4, 6, 8, 10. Oke, kita coba percobaan. Kalau ibu sebutkan ganjil, berarti duduk. Kalau genap berarti tetap berdiri. Oke. 9. 9 ganjil atau genap? Ganjil. Berarti kalau ganjil duduk. Oke.
dengan sesamanya, sehingga menghasilkan keturunan yang fertil atau subur untuk melanjutkan generasinya. Nah, benar sekali yang disampaikan oleh Wahyuni. Jadi kalau jenis itu atau spesies berarti dia yang sesamanya, yang memiliki morfologis apa kemarin? Ada yang tahu morfologis? Bagian anggota bagian luar. Kalau anatomis? Bagian dalam. Sedangkan fisiologis lebih kepada mekanisme kerja atau cara penggunaannya. Nah, jadi kalau ibu bisa artikan lagi, keanekaragaman tingkat spesies itu dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies atau jenis makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Contohnya seperti ini. Contohnya ada ular. Tahu ular? Nah, ular itu mereka masih satu famili ular, tapi berbeda jenis. Ada apa aja ular? Kobra. Terus apa lagi? Apa? Sanca. Terus apa lagi? Ular sawah. Mereka masih satu famili yang sama, tapi berbeda jenis. Jadi intinya kalau di keanekaragaman tingkat spesies ini jenisnya yang berbeda, tapi masih satu famili. Ya. Contohnya apa lagi? Ada yang tahu? Contohnya? Contohnya? Selain dari ular yang ibu sebutkan, ada yang tahu contoh dari tingkat keanekaragaman spesies? Ada? Boleh? Bawang, Bu. Bawang, ya. Bawang, kenapa dia bawang? Soalnya dia sama tapi sama gen cuman beda, Bu. Sama satu keluarga tapi berbeda jenis. Ada Iya, Bu. bawang apa aja? Bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Oke, benar kata temannya. Nah, jadi sampai sini paham tingkat keanekaragaman spesies? Nah, selain itu ada lagi di sini. Di sini ada jenis singa, harimau, dan macan tutul. Mereka berbeda jenis kan? Tapi masih masuk dalam keluarga yang sama atau family yang sama, keluarga kucing besar. Ada lagi di bawahnya. Ini gambar apa nih? Jahe, kunyit, lengkuas sama kencur. Kencur ya. Mereka masih satu family tapi berbeda jenis. Kencur sama lengkuas sama kunyit sama nggak jenisnya? Tidak, berbeda kan? Nah itu dia. Ingat kalau tingkat keanekaragaman spesies itu mereka satu family, satu keluarga nih, tapi berbeda jenisnya. Oke, sampai sini paham? Oke, untuk lebih paham, ibu tampilkan video pembelajaran biar dapat kalian simak. Oke. Kedengaran sampai belakang? Ya, coba perhatikan videonya. Gen dulu tadi di dalam video apa aja? Kalau keanekaragaman hayati itu ada berapa tingkat? Saya, Bu, Ya, boleh. ada 3, Bu, Apa aja? yaitu ada gen, spesies, dan ekosistem. Oke, untuk contoh keanekaragaman gen tadi yang ditampilkan ada apa aja? Contohnya bunga mawar. Kenapa bunga mawar? Warnanya berbeda-beda karena memiliki gen yang berbeda. Selain itu ada apa lagi? Jengger ayam, ya kan? Mereka sama-sama ayam tapi memiliki gen yang berbeda sehingga pialnya itu berbeda-beda, ya kan? Nah, kalau untuk jenis atau spesies tadi apa aja? Ada kucing, ya kan? Ada kucing peliharaan, terus ada harimau dan singa. Mereka masih dalam satu family atau satu keluarga tapi berbeda jenis atau spesies. Jadi intinya kalau keanekaragaman tingkat gen itu sama sejenis tapi gennya yang berbeda, ya. Sedangkan kalau
sini paham? Paham. Oke, kalau begitu ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Tidak? Oke, kalau begitu Ibu akan bagikan lembar kerja atau LKPD untuk kalian dapat kerjakan. Sebelumnya duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ayo. Duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kita latihan. Kelompok 3, kelompok 4 aman, kelompok 5 aman. Oke, perhatikan semuanya. Jadi setiap kelompok nanti Ibu bagikan LKPD. Setiap kelompok Ibu bagikan LKPD. Di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan mengenai keanekaragaman gen, ya. Di sini nanti kalian melihat keanekaragaman gen pada teman sekelompok kalian. Bagaimana warna kulitnya, bagaimana jenis rambut, bentuk mata, dan warna matanya. Oke, paham tugasnya? Paham. Oke, Ibu bagikan. Nanti nulisnya di sini aja ya. Jangan lupa tulis nama kelompok. Kelompok berapa? Ya, tulis di situ. Ini kelompok 2. Oke. Ini kelompok 3. Bergabung. Oke, kerjakan. Diskusi sama teman kelompoknya. Jawabnya di belakang aja nggak apa-apa kalau nggak muat. Di belakang kertas yang ada kosongnya boleh di situ dikerjakan. Tulis berdasarkan berapa kelompok kalian tulis. Ini kelompok 1 belakang aja biar semuanya. Dibaca dulu soalnya, itu ada pertanyaan juga, ada 4 pertanyaan. Kerjakan yang di tabel dulu, baru kerjakan pertanyaannya. Ya, baru pertanyaan. Paham cara ngerjainnya? Gak lupa, buat kotak ya, di belakangnya buat kotak.
pasti ya. Lihat di ininya soalnya apa isiannya, tabelnya apa tuh, ada nama siswa, warna kulit, semuanya kayak ini. Oke, perhatiannya. Setiap kelompok udah selesai semua pekerjaannya? Oke, kalau gitu Ibu minta satu kelompok itu mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian diskusikan, ya. Oke, boleh dari kelompok 1. Yang kelompok lain mendengarkan ya. Di bangku masing-masing saja. Oke, ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil diskusi kami tentang keanekaragaman hayati. Dari kertas ini ada beberapa pertanyaan, yang salah satunya apakah Anda dan teman-teman sekelompok Anda memiliki ciri fisik yang sama? Jawaban kami ada. Dan yang kedua, setelah mengamati ciri-ciri fisik teman-teman Anda dan berbagai rasa manusia, apakah Anda dapat menemukan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya? Hasil diskusi kami menyatakan ada. Contohnya fisik dari mata, warna kulit, bentuk mata, dan jenis rambut. Dan dari pertanyaan yang ketiga, jika ada perbedaan, menurut pendapat Anda, apa yang menyebabkan timbulnya perbedaan tersebut? Hasil jawaban kami, yang membuat adanya perbedaan itu karena adanya gen dan lingkungan hidup. Dan dari yang pertanyaan yang keempat, tentang kesimpulan apa yang dapat Anda ambil dari kegiatan ini, paparkan secara singkat. Hasil kesimpulan kami, setiap individu tersusun atas banyak gen. Namun, bila terjadi perkawinan antar karakter yang berbeda, maka akan menghasilkan individu yang bervariasi gen dan karakternya lagi. Dari hasil diskusi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Asyarani dari kelompok 5 ingin bertanya, apakah di kelompok kalian terdapat ciri fisik yang sama? Ya, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Seperti yang bisa terlihat, di sini ada dua perbedaan. Dua persamaan di kelompok kami. Yang pertama adalah warna mata, yaitu memiliki warna yang sama, coklat. Yang kedua adalah jenis rambut yang sama-sama lurus. Apakah jawaban dari kami pus? Apakah ada pertanyaan lain lagi? Kalau tidak, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjutkan oleh kelompok 2. Silakan, ayo. Berdiri semuanya. Oke, ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ciri fisik yang dimiliki oleh teman sekelompok kami yang akan disampaikan oleh Ambo dan Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan 1. Apakah Anda dan teman-teman sekelompok Anda memiliki ciri fisik yang sama? Tidak. 2. Setelah mengamati ciri-ciri fisik teman-teman Anda,
dan berbagai ras manusia. Apakah Anda dapat menemukan perbedaan ciri yang dimiliki? Ada. Yang berbeda adalah warna kulit, jenis rambut, bentuk mata, dan warna mata. 3. Jika ada perbedaan menurut pendapat Anda, apa yang menyebabkan timbulnya perbedaan tersebut? Karena berbeda gen. 4. Kesimpulan apa yang dapat Anda ambil dari kegiatan ini? Paparkanlah secara singkat. Dari kegiatan ini kita menjadi tahu bahwa setiap individu memiliki ciri fisik yang berbeda-beda. Itulah tadi presentasi kami dari kelompok lain. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada kelompok lain yang bertanya, boleh? Ayo. Ayo, kelompok siapa? Oke, boleh. Kelompok 4, ayo. Berdasarkan tabel, apakah ada perbedaan kelompok kalian? Ciri fisik dari kelompok kami semuanya berbeda, mulai dari warna kulit, jenis rambut, bentuk mata, dan warna kulit. Semuanya berbeda. Apakah puas? Jelas. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Baiklah, kalau begitu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang lanjut, silakan kelompok 3 presentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengamati keanekaragaman genetik. Perkenalkan, saya Maudina Sera Balkisa sebagai moderator, dan di sebelah saya ada Kalin sebagai pembaca, dan di sini ada Alvino sebagai penjawab pertanyaan. Kepada Kalin dipersilakan. Yang pertama, apakah Anda dan teman sekelompok memiliki ciri fisik yang sama? Jawaban adalah ada, yaitu warna kulit. 2. Setelah mengamati ciri fisik teman, apakah Anda dapat menemukan perbedaan ciri? Jawaban ada. Yang berbeda ialah jenis rambut, bentuk mata, dan warna mata. 3. Jika ada, menurut kamu apa yang menyebabkan timbulnya perbedaan tersebut? 3. Jawaban. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Perbedaan antar jenis pada makhluk hidup yang termasuk dalam suatu keluarga lebih mencolok sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan individu dalam satu spesies. Kesimpulan apa yang dapat diambil dari kegiatan ini? Jawaban kesimpulannya ialah keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis atau spesies. Baik, sebelum kami menutup presentasi kami, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada kelompok lain. Silakan. Oke. Perkenalkan, saya Sylviani dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3, apa ciri fisik yang sama di kelompok kalian? Baik, pada Alvino dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Berdasarkan kelompok kami, ciri fisik yang sama adalah warna kulit. Selain itu tidak ada. Apakah ada puas dengan jawabannya? Iya. Masih adakah yang mau ditanyakan? Ada. Terima kasih. Kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 4. Yuk, presentasikan hasil diskusi kalian. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang diskusi kami mengenai keragaman hayati. Perkenalkan, nama saya Janisa Belsika sebagai moderator. Di sebelah saya ada Tia Umita, di sebelahnya ada Angga Saputra, di sebelahnya ada Andra, dan di sebelahnya ada Liza.
Dan di sebelahnya ada ini dan sebelah saya ada Aini. Lanjut ke pembahasan soal. Pertanyaan 1 ke Liza. Satu, apakah Anda dan teman-teman sekelompok Anda memiliki ciri fisik yang sama? Jawabannya iya. 2. Setelah mengamati ciri fisik teman, apakah Anda dapat menemukan perbedaan ciri-ciri? Dapat dari warna kulit atau jenis rambut. Pertanyaan nomor 3. Jika ada perbedaan, menurut pendapat Anda, apa yang menyebabkan timbulnya perbedaan tersebut? Dari gen atau keturunan. Kesimpulan apa yang dapat diambil dari kegiatan ini? Kesimpulannya adalah setiap manusia memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda, mulai dari warna kulit, jenis rambut, bentuk mata, dan lain-lain. Itu semua dapat terjadi karena gen. Bedanya gen atau keturunan dari orang tua yang menurun ke anaknya. Maka timbullah perbedaan fisik antara satu dengan yang lain. Berikut hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Gilang Ade Chandra dari kelompok 3, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada ciri fisik yang berbeda di antara kalian? Baiklah, kami kelompok 4 yang akan diwakilkan oleh saya Wahyuni akan menjawab pertanyaan dari Gilang dari kelompok 1. Ada, yaitu warna kulit dan rambut yang berbeda dari kami. Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Mas. Ya, baiklah. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Tidak. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, yang terakhir kelompok 5. Ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Zarani dari kelompok 5. Dan di sebelah saya ada Daya. Dan sebelah kanan saya ada Robi. Dan di sebelah Daya ada Rahma. Dan satu lagi ada Farizul Afif. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tadi yang bertemakan keanekaragaman hayati. Pertanyaan akan dibacakan oleh Afif. Saya persilakan. Apakah Anda dan teman-teman sekelompok Anda memiliki ciri fisik yang sama? Ada. Setelah mengamati ciri-ciri fisik teman-teman Anda dan berbagai ras manusia, apakah Anda dapat menemukan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya? Ada, yaitu pada warna kulit dan rambut. 3. Jika ada perbedaan, menurut pendapat Anda apa yang menyebabkan timbulnya perbedaan tersebut? Karena adanya keanekaragaman gen. 4. Kesimpulan apa yang dapat Anda ambil dari kegiatan ini? Dari kegiatan ini kami semua tahu setiap orang memiliki perbedaan dan gen yang berbeda. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Setiawan Tumorang, saya perwakilan dari kelompok 3. Ingin bertanya kepada kelompok 5. Apakah pada kelompok kalian ada perbedaan ciri fisik? Akan dijawab oleh Rahma. Ya, ada. Kami memiliki ciri fisik yang berbeda, yaitu dari warna kulit dan jenis rambut. Apakah hasil jawabannya puas? Puas. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak. Oke, kalau begitu akan saya tutup dan saya akhiri. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi di sini jawaban kalian sudah sangat bagus ya, udah bisa mempresentasikan hasil dari mengamati keanekaragaman genetik dengan teman sekelompok kalian. Setelah kalian mempelajari ini, apa yang kalian dapat? Boleh dari kelompok 1. Setelah kegiatan ini, apa yang kalian dapatkan? Mengetahui adanya perbedaan dari satu orang ke orang lainnya. Oke, untuk kelompok 2, apa? Setelah dari kegiatan ini, apa yang kalian dapatkan? Apa? Setelah kegiatan ini, apa yang kalian dapatkan? Kalau kelompok 1 tadi mengenal perbedaan antara satu orang dengan orang lain. Kalau kalian apa? Apakah di kelompok kalian sama semua? Beda. Jadi setelah kegiatan ini jadi lebih apa? Mengenal apa? Sama perbedaan juga ya. Ada yang sama nggak di kelompok kalian kira-kira? Tidak. Berarti beda semuanya. Oke, untuk kelompok 3, setelah kegiatan ini apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian ketahui setelah kalian mengamati keanekaragaman genetik antara satu teman kelompok dengan kelompok lain? Dapat mengamati perbedaan teman sekelompok. Oke, dapat mengamati perbedaan teman sekelompok. Kelompok 4, setelah kegiatan ini apa yang kalian dapatkan? Ilmu apa? Kami dapat mengetahui perbedaan genetik dari setiap individu di kelompok kami. Oke, perbedaan genetik dari setiap individu. Oke, kelompok terakhir, kelompok 5. Dari kegiatan ini apa yang kalian dapatkan? Dari kegiatan ini kami semua tahu setiap orang memiliki perbedaan dan ciri fisik yang berbeda. Oke, benar ya. Semua jawaban kalian itu benar. Jadi, kalian sudah paham kan bahwa setiap orang itu memiliki variasi gen yang berbeda. Tidak akan sama setiap orang itu, walaupun kembar, sidik jari mereka pun tidak akan sama karena memiliki susunan gen yang berbeda. Itulah mengapa terjadi keanekaragaman gen gitu. Kita sama-sama sejenis manusia, ya kan? Kita manusia tapi muka ibu beda dengan muka kalian. Muka kelompok 1 berbeda, warna kulit kelompok 2 berbeda, warna mata kelompok 3 berbeda. Itulah dia yang menyebabkan perbedaan itu adanya variasi gen pada setiap individu. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak? Oke, kalau begitu kita selesai materi pada hari ini ya. Ibu rasa kalian sudah paham semua kan? Oke, boleh duduk di bangkunya masing-masing. Oke, kembali ke tempat masing-masing. Oke, semuanya. Jadi untuk materi kita hari ini keanekaragaman hayati. Dan adapun pengertiannya apa tadi? Bisa sama-sama kita baca. Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, tarikan, dan lain-lain. Oke, bagus. Jadi kalau keanekaragaman hayati itu berarti ada variasi yang berbeda, ya. Paham tadi kan? Nah, jadi keanekaragaman hayati itu ada berapa? Ada 3. Ada 3. Apa aja yang 3 itu? Yang pertama? Yang kedua keanekaragaman tingkat spesies, dan yang terakhir keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, hari ini kita udah belajar 2 di antara itu, yaitu keanekaragaman tingkat gen dan spesies. Nah, keanekaragaman gen tadi apa yang sudah kita bahas? Apa keanekaragaman tingkat gen? Keanekaragaman tingkat gen itu disebabkan karena ya adanya variasi gen dalam makhluk hidup. Jadi itu yang membuat perbedaan dari setiap individu. Nah, contohnya tadi udah ya, manusia. Terus tadi contohnya juga ada bunga mawar. Sama-sama bunga mawar tapi kelopaknya berwarna yang berbeda. Oke, lanjut. Ada keanekaragaman tingkat spesies. Spesies atau jenis itu apa yang berbeda? Spesiesnya atau jenisnya kan? Contohnya apa tadi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Herniani, CGP Angkatan 10 SMA Negeri 2 Enok, Kabupaten Indragiri Hilir. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, Ibu Wulan Ramadhani SPD. Beliau adalah guru biologi, juga sebagai guru yang diobservasi pada saat kegiatan supervisi akademik. Kemudian lagi saya ditemani oleh guru pengajar praktik, yaitu Ibu Wiwi Andriani. Beliau pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hilir. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Baik. Jadi keadaannya sekarang cukup sehat selalu Bu ya. Alhamdulillah. Baik, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan pada tanggal 7 Agustus 2024 di kelas 10E3 Bu ya. Di sini tujuannya adalah untuk mengetahui mengetahui ataupun mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang harus Ibu jawab berkaitan dengan kegiatan kita hari ini. Bagaimana Ibu? Siap Ibu? Siap. Baik Ibu ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah kita lakukan kemarin? Saat observasi kemarin itu mungkin karena belum terbiasa, di awal itu saya merasa tegang, namun alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bu ya, sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, dan lancar. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di kelas? Oke, mungkin kalau untuk tahapannya Bu, tentunya saya membuat perangkat pembelajaran. Nah, kemudian untuk area pengembangan yang kemarin itu saya menggunakan dua, yaitu area pengetahuan dan keterampilan gitu. Nah, untuk pengetahuan itu menguraikan hasil dari pengamatan mengenai keanekaragaman genetik, dan untuk keterampilan itu menguraikan menulis hasil dari pengamatan yang telah dilakukan. Nah, untuk strategi yang saya gunakan saat observasi kemarin itu pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional begitu. Baik Ibu Wulan, jadi area pengembangannya tadi berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan serta strategi pembelajarannya tadi yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional Bu ya. Jadi gini Bu ya, jadi menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi, dan apakah menurut Ibu sudah berhasil dilakukan di kelas atau belum? Menurut saya itu alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu ya, namun memang masih ada beberapa kekurangan yang saya alami kemarin. Baik Bu, jadi sudah Ibu lakukan ya Bu ya, sesuai dengan strategi yang tadi Ibu katakan tadi. Nah, menurut Ibu apakah ada tadi Ibu mengatakan sudah dilakukan berjalan dengan baik, kemudian tetapi ada kekurangannya Bu ya. Nah, menurut Ibu kendala atau kekurangan yang Ibu hadapi itu tadi pada saat proses pembelajaran itu seperti apa gitu? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi atau mungkin juga sering dialami oleh guru-guru lainnya Bu ya, ada beberapa siswa yang masih kurang aktif atau terlihat tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar seperti itu. Oh, jadi ada beberapa siswa yang aktif kurang aktif ya. Kira-kira berapa persen dari siswanya itu Bu?
Bisa dibilang kurang lebih nggak nyampe setengah Bu, cuman ada beberapa gitu. Dalam setiap kelompok itu ada beberapa yang mungkin tidak aktif atau mengandalkan temannya gitu. Jadi ada hanya sedikit ya Bu ya, ada beberapa saja gitu yang kelompoknya. Gitu. Baik Bu. Nah kira-kira kenapa mereka kurang aktif dalam pembelajaran pada proses pembelajaran itu tadi? Mungkin dalam pembagian kelompok yang dimana itu jumlah siswa yang terlalu banyak Bu ya tiap kelompoknya. Juga di dalam tiap kelompok itu gaya belajar setiap anak-anak itu berbeda gitu. Jadi seharusnya mungkin menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Kan mungkin ada gaya belajar siswa yang visual, auditori ataupun kinestetik gitu. Seharusnya menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Jadi bisa pembelajaran itu bisa dirasakan nyaman oleh semua siswa, juga di kelas itu mereka tahu harus apa seperti itu. Baik Bu ya, jadi nanti kedepannya Ibu akan melakukan proses pembelajaran menurut menyesuaikan kenyamanan siswa Bu ya. Jadi tadi menggunakan gaya belajar masing-masing siswa, baik auditori, visual dan kinestetik Bu ya. Kemudian mudah-mudahan itu terlaksana Bu ya. Kapan kira-kira Bu Ibu melaksanakan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Kalau waktu mungkin belum saya tentukan, tapi insya Allah dalam saya lakukan tuh secepatnya Bu, akan saya lakukan. Baik, jadi akan dilakukan secepatnya Bu ya. Jadi saya tidak sabar lagi nih Bu menunggu hasil realisasinya nanti Bu ya. Tak sabar lagi saya akan melihat hasilnya sudah baik atau tidaknya Bu ya. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan meningkat Bu ya. Tidak ada lagi anak yang malas dalam ataupun kurang aktif dalam pembelajaran itu tadi Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan nanti rencana Ibu ke depannya bisa cepat direalisasikan. Terima kasih Ibu. Baik, saya akhiri rangkaian kegiatan pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.